Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait teori atom gitu. Cuman sebelum jauh ngebahas terkait teori atom, ada fakta menarik nih. Sebenarnya ada banyak model atom yang menjelaskan terkait bentuk atom itu sendiri. Tapi pada faktanya adalah sampai sekarang belum ada satu orang pun yang tahu wujud asli atom itu kayak gimana. Cuman yang namanya sains, walaupun kita nggak tahu bentuk aslinya kayak gimana, tapi kita bisa berimajinasi bentuk model atom berdasarkan fakta-fakta yang ada. Wah, gimana tuh? Oke, jadi gini, kita bahas model atom Dalton dulu aja kali ya. Model atom Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya tuh kayak gini, bayangin aja kita punya suatu benda nih. Kemudian benda ini kita potong menjadi dua bagian. Terus kita potong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Hingga suatu ketika benda tersebut udah nggak bisa dipotong-potong lagi nih. Nah, kalau udah mentok kayak gini, berarti benda ini dapat dikatakan sebagai atom. Dari sini, Dalton memodelkan bahwa bentuk atomnya tuh kayak bola pejal kayak gini loh. Terus, dari informasi ini, Dalton punya ide nih. Yang pertama adalah atom sejenis itu tuh memiliki sifat yang sama, sedangkan atom yang gak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Maksudnya tuh gimana sih? Oke, jadi gini, bayangin aja atom karbon udah ditemukan pada saat zamannya si Dalton. Nah, seluruh atom karbon memiliki sifat yang sama, entah itu kelistrikannya, kemagnetannya, dan seterusnya gitu. Sedangkan antara atom karbon dengan atom yang lainnya, dia tuh memiliki sifat yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah atom dapat bergabung membentuk molekul dengan perbandingan bilangan bulat. Contohnya adalah molekul air. Molekul air itu tuh tersusun dari dua atom ya, atom hidrogen dan juga atom oksigen. Di mana ada dua atom hidrogen dan ada satu atom oksigen. Nah, perbandingan 2:1 ini itu merupakan perbandingan bilangan bulat. Cuman masalahnya gini nih, kalau bentuk model atom kayak gini, kira-kira nih bisa gak ngejawab gimana cara atom-atom itu bergabung? Kan bentuknya cuma bola pejal biasa. Terus yang kedua adalah gimana tentang sifat kelistrikan benda? Di sini nggak ada loh muatan, tapi kok ada sifat listrik di suatu benda. Kemudian yang ketiga adalah gimana cara membedakan antar atom satu dengan atom yang lainnya? Kalau semua atom bentuknya sama, yaitu bola pejal. Nah, dari sinilah muncul pembaharuan, yaitu model atom J.J. Thomson. Tapi menariknya adalah sebelum Thomson melakukan eksperimen, ada informasi dari yang namanya Eugene Goldstein, dia tuh nemuin adanya partikel positif. Terus si Thomson ini melakukan eksperimen menggunakan sinar katoda, yaitu suatu sinar yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Si Thomson naruh baling-baling di antara katoda dan anoda. Di sini nih, ternyata ketika sinar mengenai baling-baling ini, baling-balingnya itu bergerak. Berarti seakan-akan sinar katoda ini merupakan partikel nggak sih yang numbuk suatu benda gitu. Nah, dari situlah muncul ide bahwa di sinar katoda ini ada suatu partikel yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Berarti partikelnya adalah partikel negatif gitu. Dari informasi inilah si Thomson punya ide. Yang pertama adalah bahwa atom bukanlah penyusun materi terkecil, melainkan ada yang namanya partikel positif dan juga ada yang namanya partikel negatif, yaitu proton dan juga elektron. Kemudian yang kedua adalah jumlah muatan positif, yaitu proton dan elektron itu sama besar dan tersebar merata di kulit atom. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Di sini kita bisa lihat nih bahwa proton dan elektron dia itu tersebar di kulit atom. Kurang lebih tuh bentuknya mirip kayak roti kismis ya. Dari model ini kita bisa ngejelasin nih tentang kelistrikan suatu benda. Karena pada hakikatnya ada yang namanya elektron dan juga proton. Cuman masalahnya adalah model J.J. Thomson ini dia tuh nggak bisa ngejawab terkait gimana susunan elektron dan proton pada atom tersebut. Terus juga di inti atom nih isinya apa gitu kalau seandainya proton dan elektron itu terletak di tepi si atomnya. Dari situ muncul pembaharuan lagi nih, yaitu model atom Rutherford. Suatu model atom yang menjelaskan bahwa pusat massa atom itu tuh terletak pada inti atom dan elektron bergerak seperti planet-planet mengelilingi matahari. Ide ini tuh bukan tanpa alasan ya. Jadi dia tuh ngelakuin eksperimen menggunakan lapisan emas tipis.
yang diletakkan di tengah-tengah ini nih. Kemudian di bagian samping-sampingnya ada detektor dan plat ini ditembakkan oleh sinar alfa, di mana yang namanya partikel alfa merupakan partikel positif ya, dan memiliki massa yang cukup berat. Artinya ketika numbuk lapisan tipis, harusnya nih partikel tersebut itu bergerak lurus aja gitu. Karena atom pada lapisan emas tipis dia itu bakal mental. Cuman pada faktanya adalah ternyata partikel alfa ini ada sebagian yang dihamburkan. Tentu hipotesis awal dari Rutherford dia itu salah ya. Nah dari salahnya hipotesis ini, Rutherford tuh nyimpulin bahwa yang pertama, atom itu tuh terdiri dari inti atom yang bermuatan positif atau proton dan muatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom. Pada kasus ini, alasan kenapa partikel alfa itu mental adalah karena pada inti atom, pusat massa atom tuh terkonsentrasi di situ gitu. Sehingga ketika tabrakan, maka yang terjadi adalah partikel alfa juga bakal mental juga nih. Model dari atom Rutherford tuh kurang lebih kayak gini nih. Nah, model ini juga disebut sebagai model yang mirip dengan pergerakan planet-planet mengelilingi matahari ya. Terus juga fakta menariknya adalah ternyata jarak elektron ke inti atom itu tuh jauh banget. Alhasil, penyusun terbesar atom adalah ruang kosong. Oke, jadi kurang lebih ini ya idenya Rutherford gitu. Cuman lagi-lagi nih, pasti ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah saat muatan negatif mengalami percepatan sentripetal, maka berdasarkan konsep elektrodinamika klasik menyebutkan bahwa muatan tersebut harusnya bakal meradiasikan energi. Sehingga lama-kelamaan energi elektron itu bakal mengecil dan jatuh ke inti atom. Tapi faktanya adalah nggak kayak gitu. Nah dari celah inilah muncul pembaharuan lagi, yaitu model atom Bohr. Yang intinya adalah bahwa elektron-elektron itu bergerak mengelilingi inti atom pada orbit-orbit tertentu. Gambarannya tuh kurang lebih kayak gini nih, di mana atom ini memiliki beberapa lapisannya. Oke, terus buat ngejawab kekurangan dari model atom Rutherford, Bohr tuh punya ide nih. Yang pertama adalah elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Kemudian yang kedua adalah selama berada dalam lintasan, elektron itu memiliki energi yang tetap. Nah ini menarik sih, teori ini agak berlawanan dengan teori sebelumnya nih. Tapi nanti kita akan bahas di video selanjutnya aja kali ya terkait model atom Bohr. Kemudian yang ketiga adalah bahwa elektron hanya dapat berpindah jika ia menyerap atau melepaskan energi. Maksudnya itu kayak gimana sih? Jadi gini, bayangin aja ada satu elektron yang menyerap energi foton nih. Nah ketika dia menyerap energi, maka elektron tersebut memiliki energi berlebih nih. Sehingga dia dapat bergerak ke arah kulit luar. Sesampainya di kulit luar, elektron tersebut dia bakal meradiasikan foton atau cahaya yang nyebabin energinya berkurang. Alhasil apa? Alhasil dia bakal kembali ke keadaan semula gitu. Oke, jadi ini merupakan idenya model atom Bohr nih. Lagi-lagi nih ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah ternyata model atom Bohr ini tuh nggak bisa menjelaskan terkait efek Zeeman. Efek Zeeman tuh apa sih? Oke, nanti kita akan bahas di video selanjutnya aja kali ya. Dari situ muncullah nih pembaharuan lagi, yaitu model atom kuantum. Yang intinya adalah sebenarnya kita tuh nggak bisa dapat menghitung momentum dan posisi elektron secara presisi dalam waktu bersamaan atau yang dikenal juga sebagai ketidakpastian Heisenberg. Artinya kita nggak tahu nih posisi elektron tuh di mana gitu sebenarnya. Cuman kita bisa memprediksi berdasarkan probabilitas yang ada, di mana hubungan antara perubahan momentum gerak elektron dan juga posisi elektron yaitu delta X dikalikan dengan delta Pi lebih besar sama dengan H dibagi dengan 4Pi. Delta X merupakan probabilitas posisi elektron, delta P merupakan probabilitas momentum, dan H adalah konstanta Planck ya. Salah satu dari model kuantum ini ada yang namanya orbital Pi. Kurang lebih itu gambarannya kayak gini nih. Di mana ini merupakan inti atomnya ya, sedangkan yang ini disebut sebagai awan elektron, yaitu tempat di mana probabilitas elektron itu berada di sini nih, di awan elektron gitu. Apakah cuma model orbital Pi doang? Jawabannya adalah enggak. Ada berbagai macam bentuk model orbital nih. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait teori atom gitu.
Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!